Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amali Syam dari program studi Sistem Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi UPBJJ UT Samarinda. Jadi pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil perbaikan dan penjelasan mengenai fundamental Vue.js yang saya terapkan pada tugas praktikum kedua saya di mata kuliah pemrograman berbasis web ini. Yaitu saya diminta untuk membuat antarmuka sistem Sita. Sebelum masuk ke fungsionalitas, saya ingin menjelaskan struktur arsitektur proyek ini. Tugas ini mensyaratkan adanya dua halaman berbeda, yakni halaman stock dan tracking delivery order. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk memisahkan data dummy ke dalam satu file konstan yang berada di dalam folder JS ya. Itu data bahan ajar.js. Ini adalah data dari aplikasi Sita ini. Saya melakukan ini adalah untuk menjaga separation of concerns atau pemisahan tanggung jawab. Jika saya menaruh semua data langsung di dalam instance Vue pada masing-masing halaman HTML, akan terjadi redundansi kode dan potensi error jika instance Vue mencoba membaca elemen yang tidak ada di halaman tersebut. Dengan begini, data menjadi tersentralisasi, layaknya sebuah database dan lebih mudah dikelola. Ya baik, jadi di sini saya akan mendemonstrasikan halaman tracking delivery order. Jadi di sini kita bisa lihat di kolom nomor DO, dia akan otomatis mengenerate nomor DO secara otomatis ya. Sebelumnya di sini sudah tertera status DO saat ini, yakni DO 2025001. Nah, maka untuk tracking delivery order antrian berikutnya akan berada pada DO 2026002. Kita ketik name-nya. Kita ketik nama mahasiswanya. Kita pilih ekspedisinya. Express ya. Kita pilih paket. Kita pilih paket IPA. Nah, setelah kita pilih paketnya ya, melalui drop down akan otomatis memunculkan di bawah drop down-nya yaitu status dari isi paket tersebut. Di paket UT002 atau paket IPA terdapat mata kuliah BIOL 4201 dan FISIP 4001. Nah, ini kita tidak perlu men-setting ya tanggalnya karena dia menyesuaikan otomatis dengan tanggal hari ini yaitu 15 Juni 2026. Di sini kita bisa melihat total harganya yaitu Rp140.000. Kita akan kirim delivery ordernya. Akan munculkan notifikasi setelah kita kirim, akan muncul notifikasi DO berhasil dibuat ya. Kita memakai notifikasi secara global, JavaScript global. Akan muncul statusnya di sini. Di sini status dari delivery ordernya itu proses pengemasan ya. Dapat nama penerimanya, Rina Wulandari beserta NIM-nya, kurirnya. Kita bisa lihat di sini kita memilih ekspedisi express ya dengan estimasi nyampainya yaitu 1 sampai 2 hari dan paketnya itu kita memilih paket UT002. Kita bisa lihat juga di sini status riwayat perjalanan terakhir, pesanan masuk bersiap untuk di packing. Ya, baik, untuk halaman tracking delivery order ini saya akan membahas penerapan data binding ya. Jadi konsep inti Vue.js adalah reaktivitas di mana antar muka atau user interface dan data di balik layar atau state saling terhubung. Yang pertama yaitu two-way data binding. Saya menggunakan direktif vModel ya, seperti ini contohnya ya. Nah, ini vModel untuk form name, nah, ini vModel untuk form nama. Yang di sini ya, ini untuk name, ini nama. Saya menerapkannya hampir di seluruh elemen formulir ya, tidak hanya di name atau nama, tapi di berbagai elemen formulir seperti di ekspedisi, di form paketnya, memilih paketnya. Jadi vModel ini sangat menghemat banyak baris kode. Jadi saya tidak perlu lagi menulis event listener manual seperti dokumen.getElementById untuk menangkap input user. Apa yang diketik user di user interface otomatis akan mengubah data di objek JavaScript saya secara real time. Yang kedua yaitu one way data binding. Saya menggunakan vbind atau titik 2 ya, seperti ini contohnya. Nah, seperti ini nih. Saya menggunakan vbind untuk pada input nomor DO ya, nomor DO baru dan total harga nih. Saya memakai vbind di bagian mengenerate nomor DO baru dan di bagian total harga. Di sebelah sini. Ini adalah one way data binding. Data ini sifatnya read only ya, atau hanya membaca dan dihasilkan oleh sistem secara langsung, sehingga user tidak boleh mengubahnya lewat antarmuka. vbind memastikan data mengalir satu arah saja dari logika ke layar. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai halaman manajemen stok bahan ajar ya. Mari kita buka dulu halamannya.
seperti ini ya. Isi dari halaman manajemen stok bahan ajar. Terdapat filter UT daerah, lalu ada pengurutan ya dari yang stok terendah dan harga termahal. Kita bisa centang juga mana yang perlu di reorder bahan ajarnya. Bisa juga kita reset filternya ya. Ini terdapat tabel, terdapat kode mata kuliah, judul mata kuliah, daerah dan kategorinya ya. Di daerahnya misalnya daerah Surabaya, kategorinya dia termasuk praktikum. Lalu ada stok dan juga safety-nya, misalnya stoknya 12, safety-nya berapa, terus ada statusnya, apakah bahan ajar tersebut aman atau mungkin kosong ya. Dan ada catatannya. Di bawah kita bisa membuat atau menyimpan data bahan ajar baru ya. Jadi untuk menampilkan data ke layar, saya mengkombinasikan direktif rendering dan kondisional. Pada tabel daftar stok, saya menggunakan direktif v4 untuk melakukan looping data array bahan ajar. Seperti ini ya. Nah, ini dia. Saya menggunakan v4 untuk melakukan looping data array. Nah, ini dia. v4 item in filter stock. Nah, di dalam tabel ini ada kolom status yang dimana saya menggunakan direktif vif ya, seperti ini. Vif, velse if, ini, dan velse. Seperti ini ya. Untuk menentukan status warna, jika jumlah stok sama dengan 0, maka muncul teks merah sebagai peringatan kosong ya, seperti ini ya. Lalu jika di bawah safety stock muncul peringatan kuning atau menipis. Mengapa saya memakai vif di sini? Karena saya ingin foo secara absolut merender elemen yang benar ke dalam dokumen objek model berdasarkan kondisinya atau kondisi status dari bahan ajarnya. Apakah bahan ajar tersebut dalam keadaan aman, kosong, atau menipis. Nah, berbeda dengan penerapan vshow yang saya gunakan pada filter kategori ya. Seperti ini. Filter kategori hanya akan muncul jika user sudah memilih daerah. Contohnya seperti ini ya. Saya memilih daerah Jakarta. Nah, otomatis dia akan memunculkan filter kategori. Ini kondisi ini terjadi jika user memilih daerah terlebih dahulu ya. Nah, kalau dia hanya memilih semua daerah, otomatis filter kategori akan menghilang. Nah, seperti ini. Saya memakai vshow di sini adalah untuk optimasi performa. Vshow tidak membongkar pasang elemen di dokumen objek model, melainkan hanya menyembunyikannya menggunakan styling CSS, yaitu display none. Ini sangat efisien untuk elemen formulir yang sering diklik atau ditoggle oleh user. Dia akan memunculkan filter mata kuliah wajib ya, ini pengantar akuntansi dan pengantar manajemen. Lalu mata kuliah pilihan tidak ada ya, untuk kategori Jakarta tidak ada, praktikum tidak ada, problem based juga nggak ada. Coba kalau kita pilih Surabaya, mata kuliah wajib tidak ada, pilihan tidak ada, praktikum dia ada, biologi umum, problem based tidak ada. Coba kita pilih Kota Makassar, mata kuliah wajib tidak ada, mata kuliah pilihan dia ada mata kuliah dasar-dasar sosiologi. Lalu praktikum tidak ada, problem based tidak ada. Coba kita pilih Padang, Kota Padang ya. Pilih mata kuliah wajib tidak ada, pilihan tidak ada, praktikum tidak ada, dan problem based juga tidak ada ya. Coba kita pilih Denpasar. Ini juga tidak ada sepertinya. Jadi seperti itu. Dan juga saya menggunakan VHTML khusus untuk merender kolom catatan agar tag HTML seperti bold atau italic dari database dummy bisa terbaca sebagai styling text, bukan sebagai string mentah. Nah, contohnya seperti ini ya. Saya menggunakan VHTML. Di sini kita bisa melihat styling dari teksnya nih. Ada styling underline, ada italic ya, untuk kosong. Lalu ada bold untuk cover baru. Ini edisi 2024 cetak ulang. Ini stylingnya italic ya. Nah, jadi di sini saya akan mendemonstrasikan cara mencari buku memakai filter dan sorting harga ya. Di bagian sini ya. Ini kita memakai filter dari berdasarkan judulnya, berdasarkan abjad dari A sampai Z. Ini untuk B paling atas, lalu ada D dan P ya. Coba kita pilih bagian stok terendah. Nah, di sini kita bisa lihat stok terendah ada pada mata kuliah dasar-dasar sosiologi di bagian daerah atau kategori Kota Makassar. Ini dia kosong ya statusnya, jadi otomatis paling atas dia karena stok terendah. Lalu yang di bawahnya ada pengantar akuntansi, dia stoknya menipis ya, karena stoknya hanya ada 7, sedangkan untuk keamanan stok ada 15. Di bawahnya lagi ada biologi umum ya, mata kuliah praktikum. Dia daerah Surabaya. Dia stoknya aman ya, melebihi dari batas aman. Lalu di bawahnya lagi ada pengantar manajemen. Dia dari Kota Jakarta, mata kuliah wajib. Stoknya ada 28 ya, lebih safe ya, karena stok amannya itu ada di 20. Jadi paling bawah. Jadi kita masuk ke bagian logika kalkulasi, yaitu computed properties ya. Yang dimana computed ini sangat krusial dalam aplikasi ini.
Jadi pada halaman stok tadi, saya membuat computed property bernama filter stock. Ini dia ya. Ini logikanya. Fungsinya untuk menampung logika filter pencarian berdasarkan daerah, kategori, dan sorting berdasarkan abjad atau harga. Saya menggunakan computed property ini dibandingkan dengan method atau membuat fungsi biasa, yakni agar computed memiliki sistem caching. Yang berarti selama user tidak mengubah pilihan filternya, Foo tidak akan menghitung ulang data tersebut dari awal, melainkan mengambil dari memory cache. Ini membuat aplikasi berjalan sangat responsif dan ringan meskipun datanya ada banyak. Ya baik, jadi di sini saya akan demonstrasikan ulang bagian kita memilih paket bahan ajar ya. Yang mana ini akan memicu total harga di sini akan berubah secara otomatis ya. Saya di sini kita memilih paket UT001 atau paket IPS dasar. Jika kita pilih, total harga akan otomatis berubah ya, jadi Rp120.000. Lalu jika kita pilih paket UT002, paket IPA dasar, otomatis harganya akan berubah juga di sini jadi Rp140.000. Nah, ini adalah salah satu penerapan watchers ya. Jika computed property digunakan untuk menghasilkan nilai baru, nah maka watcher digunakan untuk bereaksi melakukan efek samping ya terhadap perubahan sebuah variabel spesifik. Sesuai kriteria tugas, saya memiliki minimal 2 watcher ya. Nah, yang di sini kita menerapkannya pada halaman tracking delivery order ya. Ini logikanya ada di bagian tracking app.js. Nah, di sini ya, ini kode dari watcher. Ini ada di halaman tracking.do ya. Di sini saya menyuruh Foo untuk memantau nilai form paket. Ini form paket ya. Begitu nilainya berubah, karena user memilih salah satu paket di dropdown tadi, watcher akan bereaksi mencari harga paket tersebut dari database ya. Itu data bahan ajar.js ini. Lalu menembakkannya ke input total harga. Ini mencegah user memanipulasi harga di layar, karena perhitungannya dikendalikan oleh sistem secara otomatis saat paket diubah. Ini misalnya kita pilih IPA tadi harganya 140.000. Nah, kalau kita pilih PS 110.000. Nah, ini kita nggak bisa diubah oleh user ya. Hanya read only. Nah, kita nggak bisa diubah. Karena otomatis di-generate oleh sistem ya. Lalu yang watcher kedua ada pada halaman stok ya. Sini saya memantau variabel filter UPBJJ. Nah, yang ini filter UPBJJ. Jadi saat user mengganti pilihan daerah, watcher akan mereset variabel filter kategori menjadi kosong ya. Ini mencegah terjadinya bug di mana user mencari kategori yang tidak tersedia di daerah baru yang dipilih. Ya, seperti ini ya contohnya. Nah, kita pilih Jakarta. Nah, seperti ini. Dia kosong ini ya. Saya pilih praktikum, dia kosong. Mata kuliah wajib ya ada 2 ya mata kuliahnya, antara akuntansi dan pengantar manajemen. Seperti itu. Ya, sebagai kesimpulan, penggunaan fitur fundamental Vue.js seperti data binding, directive rendering, computed properties, dan watcher sangat membantu saya dalam membangun aplikasi reaktif yang modular dan efisien tanpa harus menulis kode vanilla JavaScript yang panjang dan rumit. Ya baik, demikian presentasi mengenai project praktikum tugas kedua saya di mata kuliah pemrograman berbasis web ini. Jika ada salah penyebutan logik, rumus, ataupun elemen, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.